Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Dewi Rohma Channel. Di kanal ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota, dan juga aktivitas saya terkait kesehatan mental. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ya info-info, cerita-cerita seru yang ingin saya bagikan di sini. Oke, kita lanjutkan pendekatan selanjutnya, ketiga, yaitu ketika saya memasuki masa SMP, sekolah menengah pertama. Nah, sebenarnya ada sekolah yang dekat dengan rumah saya. Mungkin sekitar 15-20 menit menggunakan sepeda sudah sampai. Namun saya sangat ingin untuk sekolah di SMP negeri, tepatnya SMP Negeri 1 Piungan. Dan ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 4-5 kilometer untuk sampai ke sekolah. Dan saya harus menempuhnya dengan bersepeda. Bisa dibayangkan, setiap hari berangkat dan pulang sekolah menggunakan sepeda, mengayuh sepeda. Dan justru di situ saya mendapatkan banyak pengalaman, ya. Bagaimana berangkat bersepeda beramai-ramai melewati jalan Prambanan Piungan, yang ketika itu masih sangat jarang ada motor, ada mobil, ya. Kebanyakan semuanya menggunakan sepeda. Terbayang situasi di Jogja ketika tahun-tahun 80-an? Ya, 80, 90-an, semua rata-rata menggunakan sepeda. Udaranya masih bersih, sambil bersepeda kita sambil bercerita, hingga tanpa terasa kita sampai di sekolah. Disinilah saya menghabiskan masa SMP saya di SMP 1 Piungan. Dan di sini pula saya semakin memiliki teman-teman yang beraneka ragam dari daerah yang cukup jauh dari tempat tinggal saya. Kemudian di SMA saya lanjutkan di SMA yang dekat di rumah, ya, yaitu di SMA 1 Prambanan. Dan di SMA ini saya menyelesaikan sekolah saya. Ada hal yang menarik ketika masa SMA ini. Apa itu? Jadi sedari SMA saya sudah sampaikan sama orang tua saya bahwa saya mau lanjut kuliah. Saya mau lanjut kuliah. Saya nggak mau hanya lulus SMA saja. Kenapa? Karena yang di mindset saya, ya, di pikiran saya khawatir kalau lulus SMA dan saya bekerja sebagai customer service atau penjaga toko. Ini bukan merendahkan profesi itu, tidak. Karena dengan badan saya yang ketika itu, badan saya kecil, kurus, kemudian fisik saya pun tidak sekuat anak-anak lain yang badannya besar, badannya berisi gitulah ya. Nah, saya khawatir apakah saya mampu kalau saya harus kerja seperti itu. Maka saya membulatkan tekad, saya harus kuliah. Dan ada hambatan di situ. Ada kesepakatan yang dibuat oleh bapak saya dengan saya. Apa kesepakatannya? Kamu boleh kuliah kalau di universitas negeri. Ya, saya terima tantangannya. Iya, nggak apa-apa. Saya akan berusaha. Saya ikut les. Saya belajar lebih giat. Bahkan jam 2 dini hari saya sudah bangun. Saya belajar, saya mengerjakan soal-soal. Dan ternyata saya tidak diterima di UMPTN. Saya tidak lolos. Saya mencari nama saya di KR, ya, Kedaulatan Rakyat, media cetak Kedaulatan Rakyat. Saya cari nama saya, tidak ada. Saya tidak diterima. Itu adalah pukulan berat untuk saya. Berhari-hari saya menangis, saya sedih. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Masa sih saya harus berhenti? Kemudian saya mencari informasi. Saya tanya tetangga saya yang sudah kuliah, dia kuliah di mana, biayanya berapa.
Kemudian saya dikasih tahu, coba kamu kuliah di sana, kayaknya di sana biayanya murah. Namun saya ingat, bapak saya tidak mengizinkan saya kuliah kalau bukan di universitas negeri. Alasannya, secara ekonomi tidak mampu. Dengan penghasilan bapak saya sebagai buruh tani, kemudian mama saya sebagai pedagang, ya, kesulitan. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Bahkan beli beras 1,5 kilo, beli telur 2 biji, 3 biji, dimakan satu keluarga. Ya, saya 3 bersaudara. Kemudian bapak dan mama saya berlima. Ya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Oke, namun tetap inilah kenekatan saya yang keempat. Akhirnya saya memberanikan diri bersama dengan sahabat saya, sahabat SMA saya, yang ketika itu dia akhirnya kuliah di salah satu universitas swasta terkemuka di Jogja. Namun tentu saya tidak mampu di situ. Harus tahu diri ya, harus tahu diri. Kemudian akhirnya saya mendapatkan universitas yang terjangkau. Universitas Ahmad Dahlan atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika itu, di bawah Muhammadiyah. Nah, namanya Universitas Ahmad Dahlan. Saya mendaftar di situ tanpa sepengetahuan orang tua saya. Lalu dengan uang apa mendaftar? Iya, alhamdulillah ketika SMA saya sempat dapat beasiswa Super Semar yang saya kurang tahu setiap bulan atau per 3 bulan, saya lupa. Itu 250.000. Uang itulah yang saya simpan, saya tabung. Kemudian saya gunakan untuk mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan. Selamat akhirnya kuliah. Meskipun dengan konsekuensi saya harus sambil bekerja. Ya, sebelum masuk kuliah saya sudah mencari pekerjaan. Dan saya mendapatkan pekerjaan di sebuah toko elektronik. Pekerjaan paruh waktu. Hingga akhirnya orang tua saya tahunya saya itu bekerja, bukan kuliah. Padahal saya mengambil pekerjaan paruh waktu. Jika saya kuliah pagi sampai siang, maka sore sampai malam saya bekerja. Jika ada kuliah siang atau sore, saya ambil pagi. Dan bersyukur ya, pekerjaan itu fleksibel. Teman saya terkadang mau menggantikan saya. Sampai pada satu titik saya harus membayar uang kuliah di semester 2. Saya sudah nggak punya uang. Penghasilan saya di toko elektronik itu hanya cukup untuk operasional sehari-hari, membeli bensin, beli makan, dan kebutuhan lainnya. Namun untuk bayar kuliah nggak ada. Lalu harus bagaimana? Apakah putus, berhenti? Kalau lanjut bagaimana? Di situ akhirnya saya memberanikan diri untuk menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya sebenarnya selama beberapa bulan terakhir ini adalah kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Di situ akhirnya ibu saya yang awalnya seringkali marah kalau saya pulang malam. Kamu ini anak perempuan tiap hari pulang malam. Ya, saya pulang pasti sekitar jam 10. Ya, jam 10, jam setengah 11. Kadang jam 11 karena saya harus menunggu toko tutup. Dan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju Prambanan itu sekitar 30 sampai 40 menit. Saya menggunakan motor. Lumayan jauh. Akhirnya beliau mengetahui, oh ternyata kamu sambil kerja. Dan di situ juga bapak saya luluh hatinya. Akhirnya bapak bertekad, jika kamu benar-benar ingin melanjutkan kuliah ini, bapak akan berusaha
untuk mencukupi kebutuhanmu. Bapak akan menabung setiap hari dari untung jualan sayur di pasar untuk biaya kuliah. Alhamdulillah, akhirnya kuliah berlanjut. Dan kabar baiknya, saya mendapatkan pekerjaan baru sebagai penjaga counter HP, sales HP. Terima kasih di sini untuk Mbak Tina dan Mas Andri yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bergabung di Safnapon ketika itu selama 4 tahun. Itu pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Dan saya akan melanjutkan lagi cerita kenekatan saya di part selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohma.